Rekan kerja kelihatan alim, padahal belum tentu. Jadi seorang freelancer. Saya seorang karyawati di salah satu PT perakitan motor. Udah Berapa tahun sekitar lalu saya bekerja di dan Universitas swasta di Jakarta, di mana saya mengalami pelecehan. Gue senang sih. Rekan kerja kelihatan alim, padahal belum tentu. Saya seorang karyawati di salah satu PT perakitan motor di Jakarta. Bisa dibayangkan di situ. Rekan-rekan kerja dan partner saya kebanyakan lawan jenis. Perempuan hanya 10% saja. Saya pun seorang perantau, jadi saya tinggal di kosan. Kejadian dimulai sejak partner kerja yang sudah 1,5 tahun saya kenal, sebut saja S, yang saya kenal di tempat kerja baik dan alim main ke kosan saya. Pada waktu itu saya merasa tidak ada yang aneh dengan tingkah lakunya. Waktu dia main pun siang hari, dan pintu kos saya buka lebar-lebar. Kebetulan rumah pemilik kos tepat di depan kamar kos saya. Saya pun merasa aman-aman saja. Obrolan pun yang kita obrolin masalah kerjaan masing-masing, karena sekarang kita sudah tidak berpartner lagi dalam kerjaan. Waktu itu hujan turun, jadi dia menunda waktu pulang sampai jam 2.30 siang. Pada waktu akan pulang, dia tiba-tiba ikut membereskan camilan-camilan yang saya hidangkan ke dapur. Saya pun mengikutinya ke arah dapur dan bilang tak usah repot-repot membereskan. Dia tampak tidak keberatan, dan setelah dia selesai tanpa saya sadari sebelumnya dia mendorong saya masuk ke kamar mandi. Mendorong sampai ke tembok dan langsung mencium bibir saya. Saya sontak kaget dan berusaha melawan walaupun badan saya kalah besar dan tenaga saya tidak cukup kuat. Saya berusaha melawan dan mengelak sampai akhirnya dia melepaskan ciuman tersebut. Saya kaget, takut, tidak percaya. Citra alim dan kalem yang selama ini dia bangun ternyata sifat aslinya begitu. Setahu saya dia punya pacar, bahkan lebih cantik dari saya. Seketika saya marah dan takut. Lalu saya usir dia dari kos saya. Dia hanya bilang, "Kamu jangan marah dong." Senyum kenapa? Sambil memegangi tangan saya. Saya suruh dia pulang lalu dia berkata, "Maaf ya yang tadi, tapi bisa tidak kamu tidak bercerita ke siapa-siapa?" Permintaan maaf yang tidak ada tampang sesal sedikit pun. Saya merasa jengkel. Karena saya sendiri perempuan yang menghindari yang namanya pacaran. Saya pun sudah berusaha menutup diri sesuai syariat Islam. Dan saat menemui dia pun saya membuka pintu lebar-lebar agar tidak menimbulkan fitnah. Saya takut karena pelaku masih lingkungan teman saya sendiri. Sejak kejadian itu saya blok semua kontaknya. Saya benar-benar merasa takut kalau dia datang lagi dan bertindak yang lebih jauh. Saya sampai merasa trauma dan masih terbayang kejadian itu sampai sekarang. Jadi seorang freelancer bukan hal baru buat gue. Udah sekitar 5 tahun gue bolak-balik ngerjain proyek jurnalistik. Gue senang sih ketemu banyak orang dan bisa sharing banyak hal. Tapi di proyek gue yang sekarang, orang yang hire kantor gue adalah mantan pacar yang dulu suka mukul gue. Bahkan gue inget dulu tuh pernah sampai hampir make gue. Intinya gue bingung sih harus gimana. Dia udah sok-sok ngajak ngobrol, ngajak ketemuan di luar lokasi. Gue tetap nolak. Gue tetap berusaha profesional, tetap mau kerjain dan beresin itu. Tapi gue takut. Tiap kali inget, jujur, gue masih trauma. Doakan ya. Beberapa tahun lalu, saya bekerja di sebuah universitas swasta di Jakarta, di mana saya mengalami pelecehan dari atasan saya. Saya menyampaikan kekhawatiran ini kepada teman di HRD. Namun, mereka bilang tidak dapat menindaklanjutinya, karena atasan saya dianggap sosok yang sangat berjasa bagi departemen, dan tidak mungkin melakukan pelecehan. Pada akhirnya saya dijauhi, dan atasan saya, si pelaku,
tetap lolos hingga saat ini. Ini pertama, seharusnya fungsi HRD itu melindungi pekerjanya ya, dan memperingatkan ketika ada pekerjanya yang kelewatan, termasuk melakukan pelecehan seksual. Tuduhan kayak gitu setipis apapun harus diusut dan harus diklarifikasi. Gak bisa sekedar lu ngomong itu orang gak mungkin melakukan karena dia senior, karena dia berjasa, whatever. Yang memiliki perilaku seperti itu dan memiliki rekam jejak seperti itu, masih mengajar, masih ada di luar sana, itu bahaya untuk pekerja-pekerja yang ada di sekitar dia, itu bahaya untuk mahasiswa dan mahasiswa yang diajar olehnya. Kayaknya kita terlalu toleran ya terhadap perilaku-perilaku yang serampangan dari orang-orang tertentu hanya karena mereka dianggap senior, hanya karena mereka dihormati di bidangnya atau semacamnya. Menurutku, ketika kamu tidak bisa memperlakukan orang lain secara manusiawi, ya kamu sudah kamu tidak layak diberikan panggung segitu besarnya, kamu tidak layak diberikan otoritas segitu besarnya, dan semestinya kamu bertanggung jawab. Kalau ngomongin relasi kerja dengan seseorang yang membawa trauma, tentu saja membuat diri kita akan merasa terguncang. Masih kenangan akan trauma itu pasti masih akan ada, dan itu mau tidak mau pasti akan mengganggu pikiran kita juga. Bahkan mungkin bisa mengganggu performa kerja kita, dan mungkin orang lain tidak paham kenapa tiba-tiba performa kerja kita menurun gitu ya, padahal sebenarnya kita sedang berhadapan dengan trauma masa lalu kita. Jadi selalu mari kita berempati pada korban. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan dilakukan oleh siapa saja. Sayangnya kita hidup di dunia yang memposisikan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga laki-laki entitled atau merasa berhak untuk melakukan apa yang dia mau kepada perempuan.